Terbongkar. Kasus transfer dari Lachman yang batal akibat suatu hal. Siapa yang sebenarnya salah? Bonek simak baik-baik. Jelang lawan Persebaya, pelatih Barito Putra Rahmat Darmawan malah takut dengan teror bonek mania. Begini penjelasannya. Ambisi besar. Pernyataan luar biasa diungkapkan Moh Rashid jelang lawan Barito Putra. Tim lawan bisa jatuh mental. Terbongkar. Kasus transfer dari Lachman yang batal akibat suatu hal. Siapa yang sebenarnya salah? Bonek simak baik-baik. Kejelasan transfer Daryl Lachman. Seperti diketahui, Daryl Lachman disebut akan datang sebagai pemain asing ke-7 Persebaya Surabaya musim ini. Bahkan ia telah diumumkan telah mencapai kesepakatan dengan Persebaya. Tetapi meski sudah diumumkan melalui website resmi, pemain jebolan Ajax Amsterdam itu malah belum kelihatan bergabung dengan skuad Paul Munster. Pendukung Persebaya Surabaya, bonek tentu bertanya-tanya terkait keberadaan pemain berpaspor Curaçao tersebut. Pertanyaan bonek mania itu tampak pada kolom komentar unggahan akun Instagram resmi milik Persebaya Surabaya, Rabu 21 Agustus 2024. Namun bonek mania nampaknya tak perlu cemas soal nasib atau keberadaan Daryl Lachman. Persebaya Surabaya melalui laman resmi klub persebaya.id Rabu 21 Agustus 2024 sudah buka suara terkait Daryl Lachman. Rilis itu menyebutkan bahwa Daryl Lachman sudah menandatangani kontrak dengan Persebaya Surabaya pada 6 Agustus 2024. Bajul Ijo akan melengkapi dokumen pendukung lainnya untuk pengesahan Daryl Lachman. 6 hari kemudian, Persebaya Surabaya mendapat salinan ITC dari FIFA untuk Daryl Lachman. Sejalan dengan hal itu, Persebaya Surabaya lalu merilis Daryl Lachman pada 13 Agustus 2024. Berikut rilis lengkap dari Persebaya Surabaya terkait nasib Daryl Lachman. Persebaya memberikan update terkait status Daryl Lachman. Pemain berpaspor Curaçao ini sudah menandatangani kontrak sebagai pemain Persebaya pada 6 Agustus 2024. Dari dokumen itu, selanjutnya Persebaya melengkapi dokumen pendukung lainnya untuk pengesahan Daryl. Pada tanggal 12 Agustus 2024, Persebaya mendapatkan salinan ITC dalam kurung International Transfer Certificate dari FIFA untuk pemain bersangkutan. Sejalan dengan terbitnya ITC tersebut, Persebaya lalu mengumumkan perihal bergabungnya Daryl melalui website official klub pada 13 Agustus 2024. Lain dengan pengakuan Persebaya Surabaya, Daryl Lachman justru menyangkal adanya kesepakatan yang terjalin. Ia menyebut memang telah ada negosiasi dengan dirinya dan klub kebanggaan Arek-Arek Surabaya itu. Bahkan pemain yang musim lalu memperkuat Perth Glory itu sudah berbincang dengan pelatih kepala Paul Munster. Tetapi kami tidak pernah mencapai kesepakatan dan kontrak yang sesuai, kata Lachman seperti dilansir surya.co.id dari laman bonek Belanda. Kami sedang mendiskusikan detail kontraknya, tapi kami belum mencapai kesepakatan, lanjut pemain berusia 34 tahun itu. Menarik dinantikan bagaimana ujung dari polemik transfer yang diproyeksikan sebagai pemain asing ke-7 Persebaya Surabaya ini. Jelang lawan Persebaya, pelatih Barito Putra Rahmat Darmawan malah takut dengan teror bonek mania. Begini penjelasannya, Barito Putra akan menjalani laga berat pada pekan ketiga Liga 1 Indonesia 2024-2025 dengan bertandang ke markas Persebaya Surabaya di Stadion Gelora Bung Tomo GBT, Jumat 24 Agustus malam. Laga ini akan menjadi ujian besar bagi tim asuhan Rahmat Darmawan, mengingat Persebaya Surabaya tampil cukup solid di awal musim. Satu kemenangan di kandang dan hasil imbang melawan Malut United FC di laga tandang menjadi sinyal Persebaya Surabaya adalah lawan tangguh yang harus dihadapi dengan persiapan matang. Rahmat Darmawan, pelatih kepala Barito Putra, tidak menampik fakta bahwa Persebaya Surabaya tengah berada dalam performa yang baik.
Baginya Green Force bukan hanya kuat dari segi permainan, tapi juga memiliki keuntungan besar ketika bermain di kandang sendiri didukung penuh oleh ribuan supporter fanatik mereka, bonek. Pengaruh kehadiran bonek pemain ke-12 Persebaya Surabaya menjadi perhatian khusus bagi Rahmat Darmawan dalam mempersiapkan strategi timnya. Ya, Persebaya menang di kandang dan seri di pertandingan away. Saya pikir mereka tim yang kuat dan tentu akan lebih punya motivasi yang luar biasa kalau main di hadapan bonek, ujar Rahmat Darmawan dikutip dari laman resmi LIB. Sejauh ini Persebaya Surabaya memang menunjukkan soliditas di kandang. Kemenangan atas PSS Sleman di pekan pertama semakin menguatkan keyakinan bahwa mereka sangat sulit dikalahkan di Gelora Bung Tomo. Apalagi dukungan masif dari bonek selalu memberikan energi tambahan bagi tim asuhan Paul Munster. Di laga pembuka Liga 1 Indonesia 2024/2025 melawan PSS Sleman, GBT dipenuhi lebih dari 25.000 penonton, menjadikannya laga dengan jumlah penonton terbanyak di matchday pertama. Bagi Rahmat Darmawan, menghadapi atmosfer yang diciptakan oleh supporter seperti bonek tentu menjadi tantangan tersendiri. Dia mengakui faktor supporter bisa memengaruhi mentalitas dan performa tim di lapangan. Namun, pelatih yang akrab disapa RD ini tidak gentar. Dia menegaskan Barito Putra akan datang ke Surabaya dengan penuh optimisme dan tekad kuat untuk mencuri poin meskipun pertandingan digelar di kandang lawan yang terkenal sulit ditaklukkan. Ini menjadi tantangan untuk saya dan tim untuk segera menyiapkan apa yang bisa dilakukan untuk mengimbangi mereka, imbu RD dengan penuh keyakinan. Ambisi besar. Pernyataan luar biasa diungkapkan Moh Rashid jelang lawan Barito Putra. Tim lawan bisa jatuh mental. And Mohamed Rashid percaya diri Persebaya akan meraih kemenangan dalam matchday 3 Liga 1 2024/2025 melawan Barito Putra pada Jumat 23 Agustus kick-off 19.00 waktu Indonesia Barat nanti. Bahwa kalau ada rekor seperti itu dalam kurung tidak pernah melawan Barito di GBT Red, itu harus menjadi tambahan motivasi bagi kita untuk menang. Karena target kita di kandang adalah menang, bukan seri ataupun kalah, kata Rashid. Menurut Rashid, Barito adalah tim bagus. Dalam uji coba di Yogyakarta lalu, Barito menang 3-0. Catatan positif mereka atas Persebaya juga membuktikan bahwa mereka tim yang bagus. Namun, Rashid menegaskan hal itu tidak membuatnya gentar. Liga dan preseason berbeda, baik kondisi fisik maupun taktikal. Persebaya dalam kondisi bagus, kami semua dalam kondisi baik dan siap untuk menghadapi Barito. Insya Allah kami meraih kemenangan, kata Rashid penuh keyakinan. Ayo datang ke stadion, dukung kami langsung, karena dukungan kalian sangat penting bagi kami, kata Rashid.